Hai hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah beribadah online, wajib mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget loh adik-adik. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik dengan marga atau borunya juga ya adik-adik. Seperti di contoh, Clara Atika Panjaitan. Lalu di garis miring setelah itu ditulis juga sektor adik-adik masing-masing. Lalu setelah itu di garis miring lagi adik-adik tulis kelas adik-adik ya. Lalu setelah selesai adik-adik klik kirim. Sudah deh. Nah, sesudah terkirim, adik-adik bisa lihat contoh teman-teman yang sudah kirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa absen ya, jangan lupa beribadah juga. Selamat beribadah. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Sonya Baru Hutajulu. Adik-adik kakak nggak sendiri nih, kakak ditemani oleh Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Clara Baru Panjaitan. Shalom Kak Sonya. Shalom Kak Clara. Wah Kak Clara hari ini ceria banget, ada apa nih Kak? Iya dong Kak, hari ini kan hari Minggu. Waktunya kita, anak-anak sekolah minggu dan kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah online sekolah minggu HKBP Cibinong Kak. Wah pantesan banget nih, kalau adik-adik di rumah, apa kabar semuanya hari ini? Kakak harap adik-adik di rumah semuanya sehat-sehat ya di rumah. Betul Kak. Nah Kak Sonya, kita kan masih dalam pandemi, jadi kita harus tetap ingat protokol kesehatan yaitu 5M. Apa itu 5M? Yang pertama menjaga jarak dan menggunakan masker, mencuci tangan memakai sabun, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kalau misalnya nggak penting banget, mendingan di rumah ya Kak, selalu stay at home, jangan kemana-mana adik-adik. Iya Kak, untuk menjaga kesehatan bersama kita juga ya. Nah adik-adik masih pada inget gak nih yel-yel sekolah minggu kita? Kayaknya ada yang masih ingat, tapi ada juga yang udah lupa Kak. Mendingan kita yel-yel sama-sama yuk. Yuk. Kalau kakak bilang, anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Kayaknya masih ada yang belum ikutan Kak, mendingan kita coba sekali lagi yuk. Yuk adik-adik sekali lagi dengan semangat, anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Hore, anak-anak sekolah minggu udah semangat nih Kak. Nah, yuk adik-adik kita nyanyikan dulu yuk lagu pembukaan sebelum kita ibadah yang berjudul Happy Yayaya, Happy Yayeye. Musik. Adik-adik sekolah minggu ayo bangkit berdiri dan ikutin gerakannya ya. Happy Yayaya, Happy Yayeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, Happy Yayaya, Happy Yayeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wah adik-adik di rumah udah pada siap nih Kak untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, kakak minta adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Yuk adik-adik yang belum membawa Alkitabnya kita tungguin ya bawa. Betul, langsung diambil Alkitabnya, ditaruh di sampingnya atau di depannya ya adik-adik. Lalu jangan lupa membawa uang persembahannya dan juga hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Dan adik-adik di rumah juga jangan mengobrol dan jangan main HP ya. Betul adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, saat teduh dimulai.
Bersaat teduh selesai. Adik-adik, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita nyanyikan sekali lagi sambil bangkit berdiri. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menyanyikan lagu nomor 2 yaitu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita nyanyikan sekali lagi sambil penuh semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tita Allah pada minggu ini adalah tita pertama dan masuknya. Demikian bunyinya.
Akulah Tuhan Allah, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Taurat pada minggu ini, kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik di rumah, sebelum kita melakukan doa pengampunan dosa, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi dengan bangkit berdiri. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Matius 23 ayat 23 sampai dengan 28. Kita akan membaca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan.
semangat adik-adik, ayo bangkit berdiri. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terlihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Abang Peter akan menyampaikan warta untuk hari ini. Untuk warta yang pertama, untuk nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis. Lalu untuk warta yang kedua, untuk khotbah hari ini tanggal 8 Agustus 2021 diambil dari Amsal 17 ayat 6. Adik-adik di rumah jangan lupa baca Alkitabnya ya. Lalu untuk warta yang ketiga, untuk khotbah minggu depan diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Lalu untuk warta yang terakhir seperti biasa untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Agustus 2021, Abang ucapkan selamat ulang tahun. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Musik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahunmu, Tuhan memberkati. Yeay, Bang ucapkan selamat ulang tahun ya untuk adik-adik di rumah. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Demikian untuk warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Kubuka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek,
Shalom adik-adik, apa kabar? Kalau Inang tanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, Inang akan tanya, halo anak sekolah minggu apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Harus bersemangat ya adik-adik. Dan Inang juga percaya tadi waktu kita nyanyikan lagu pujian pasti bersemangat semua ya. Kita akan selalu bersemangat, selalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun kita selalu mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Nah, adik sekolah minggu, kita akan berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menjaga dan menemani kami. Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur kami. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun kami masih mengikuti di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau juga yang mengurapi hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini, di hari ini, tertulis dalam kitab Amsal 17 ayat 6. Ini kitab Amsal lama atau baru, perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, perjanjian lama. Kita akan membaca Amsal pasal 17 ayat 6. Kita akan membacanya demikian firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, adik sekolah minggu, siapa yang ingat lagu akan kuingat selalu semua jasa ibuku, atau di doa ibuku namaku disebut. Nah, yang pasti kita semua yang ada di rumah yang pada saat ini, siapa yang selalu ditemanin orang tuanya seperti yang digambar ini? Ditemanin membaca firman Tuhan. Siapa? Tentu ada ya. Nih, ditemanin mama dan papa. Siapa di sini yang mengikuti ibadah sekarang ini ditemani mama dan papa? Tentu ada ya. Nah, dia ditemani mama dan papa, dan juga ditemani mama dan papanya di waktu dia beribadah dan juga membaca firman Tuhan. Nah, betapa baik orang tua kita ya adik-adik. Dari kecil kita dijaga, dari kamu masih di kandungan, lalu kamu lahir, dari kamu masih bayi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai sekarang kamu ada yang berusia 1 tahun, 2 tahun, sampai ada yang berusia pada saat ini ibadah sekolah minggu, ada mungkin yang sampai masih mengikuti ibadah sekolah minggu 14 tahun. Sangat luar biasa kasih sayang orang tua kita kepada kita. Dia menjaga kita. Nah, orang tua kita tidak pernah melepaskan kita dikala kita sakit. Siapa di sini anak sekolah minggu pernah sakit? Pernah. Orang tua kita pasti menjaga kita dan mungkin mendoakan kita setiap saat. Betapa berbahagianya kita memiliki orang tua yang selalu menyayangi kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi sudah Inang perlihatkan gambarnya. Ada anak yang selalu ditemani, dijagain oleh orang tuanya. Dan mungkin kita ada selalu anak-anak sekolah minggu yang setiap malam selalu ada mungkin yang beribadah malam di rumah. Itu hal yang disyukurin. Kenapa ya?
Mama dan papa dari kecil kita sudah dididik tentang firman Tuhan, hal-hal yang baik, memotivasi, membekali kita. Apa sih tujuan orang tua membuat kita, membekali kita dengan hal-hal yang baik? Supaya apa ya adik-adik? Supaya kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang berhasil. Itulah kerinduan orang tua kita. Makanya orang tua kita selalu mendidik kita dari sejak kecil kita. Termasuk di dalam hal kita diajari tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu yang orang tua ajarkan kepada kita adik-adik sekolah minggu. Sehingga kita ini kelak nanti menjadi apa? Supaya kita ini menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua nanti adik-adik. Siapa di sini mau menjadi anak kebanggaan orang tua? Pasti kita semua mau menjadi anak kebanggaan orang tua kita. Ya. Baik dalam kedisiplinan, ketaatan, dan juga ketaatan kita beribadah, memuji Tuhan. Itu juga hal yang sangat disenangin oleh orang tua, bahkan juga Bapa di surga. Nah, anak-anak yang membanggakan orang tua juga anak-anak yang mau mendengar nasihat orang tua, adik-adik. Jadi bukan anak-anak yang seperti ini. Coba lihat gambarnya. Inang sudah selalu memperhatikan ini. Ya, bukan anak yang seperti ini tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Yang pasti kalau kita melakukan hal ini, pasti orang tua kita akan sedih sekali. Dia akan sedih, aduh anakku ini bagaimana ini anakku ini, pasti dikatakannya. Tapi kalau anak-anak itu selalu mendengarkan nasihat orang tua, pasti orang tuanya merasa berbahagia sekali. Pasti merasa bahagia sekali, senang sekali. Karena selalu mau mendengarkan nasihat-nasihat orang tuanya. Dan ini juga menyenangkan hati orang tua kita dan juga menyenangkan hati Tuhan. Nah, firman ini juga mengajak kita supaya kita mau menolong orang tua kita. Dengan cara apakah menolong orang tua? Dengan kita mau misalnya kalau disuruh mama menjaga adik, kita mau menjaga adik kita. Ya, kalau disuruh mama misalnya kita tolong dong mamanya itu dirapiin dulu meja belajarnya. Kita mau merapiin meja belajar kita, tolong dong mama, rapiin dulu itu tempat tidurnya, kita mau merapikannya. Pasti kalau kita mau, kita pasti sudah memberikan hati yang gembira kepada mama kita. Nah, anak sekolah minggu mau seperti itu, siapa mau? Nah, anak-anak Tuhan juga melalui firman Tuhan ini diajak kita untuk patuh selalu kepada orang tua. Jadi jangan sebentar-sebentar melawan orang tua. Ya, disuruh mamanya ngerjakan ini, entar mak, enggak mau. Masa aku aja, enggak usah aku aja deh, siapa deh, si abang, si adek. Tidak, tapi kalau kita disuruh mama kita akan mengatakan, iya mama, saya mau mama, saya mengerjakan ini mama, harus seperti itu. Jadi pasti hati mamanya akan bahagia sekali, senang sekali. Coba dulu bayangkan, kita kan dari kecil dijaga, dirawat, disayangin oleh mama kita. Masa kita mau melawan-lawan mama kita? Makanya dikatakan firman Tuhan, anak yang patuh kepada orang tua menjadi kebanggaan orang tua, kesenangan orang tua. Dan kita juga melihat orang tua kita adalah orang tua yang selalu memberikan kepada kita kasih sayangnya yang luar biasa dari kita lahir ke dunia ini. Orang tua kita
sangat mengasihi kita masing-masing. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, apa ya dampaknya kalau anak-anak selalu mau mendengarkan orang tuanya? Apa ya menjadi dampaknya? Jadi dikatakan tadi, dia menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Dia menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Terus lagi apa lagi ya? Anak yang membawa kebahagiaan, kesenangan kepada orang tuanya, kepada mama dan papanya. Dan juga menyenangkan hati Tuhan. Itu dia, menyenangkan hati Tuhan. Begitu adik. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita semua pasti akan senang kan kalau kita menjadi anak kesayangan, kebanggaan orang tua. Pasti kita merasa senang dan merasa bahagia. Nah, supaya kita menjadi anak kebanggaan orang tua, kesenangan orang tua, mari kita selalu mau mendengarkan nasihat dan mematuhi orang tua dan menjauhi hal-hal yang tidak menyenangkan hati orang tua. Misalnya ini ya, anak yang suka bertengkar sama abangnya, sama adiknya. Pasti mamanya kalau seperti ini di rumah pusing deh. Ya, pasti pusing. Tapi anak yang selalu peduli, sayang kepada saudaranya, pasti orang tuanya merasa bahagia sekali. Makanya di rumah pasti akan, kalau anaknya selalu gembira seperti ini ya sama saudaranya, pasti orang tuanya merasa senang dong. Atau pasti selalu akur ya dengan saudaranya. Ini mana lebih bagus, ini atau yang ini adik-adik? Mana lebih bagus? Mana lebih baik? Mana lebih baik? Ini atau yang ini? Siapa mau memilih ini? Pasti tidak ya, pasti kita memilih ini yang selalu akrab dengan saudaranya. Jadi hal yang demikian tuh kita buang dari hati kita. Tapi kita memelihara hal yang seperti ini bersama dengan saudara kita. Apalagi kita sekarang ini masih di rumah saja. Nah, lalu kita akan bersama mama dan papa, lupa ini, bermain bersama, bergembira bersama. Nah, alangkah bahagianya seperti ini adik-adik kan? Pasti kita akan senang seperti ini dan membuang dari hati kita yang seperti ini. Kita buang dari hati kita, tapi kita menjadi seperti ini, kita menjadi anak-anak kebanggaan orang tua. Dan orang tua kita selalu menjaga kita setiap saat. Nah, adik sekolah minggu yang di rumah, yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu mau mendengarkan dan mematuhi orang tua kita di rumah. Dan selalu mau mendengarkan ajaran nasihat orang tua. Dan kita selalu mau mendengarkan ajaran lalu dari firman Tuhan. Ada satu cerita di dalam firman Tuhan. Dia selalu patuh kepada orang tuanya. Dia tidak pernah menolak ketika orang tuanya menyuruh dia. Karena dia percaya orang tuanya adalah orang tua yang baik dalam hidupnya. Coba kita lihat cerita Ishak. Ketika Ishak diajak oleh ayahnya ke satu gunung dan dia menjadi dikorbankan, apakah Ishak ini, si Ishak siapa itu? Anak siapa ya? Ishak anak siapa? Ishak anak Abraham. Apakah dia menolak adik-adik? Dia tidak menolak, ya. Dia tidak menolak, dia mau karena dia percaya kepada bapaknya. Dia taat kepada bapaknya, dia mau. Nah, adik-adik dia mau, disuruh dia tidur, disuruh dia mengumpulkan kayu, disuruh dia mau itu dia mau aja. Ya, dia tidak melawan karena dia percaya kepada orang tuanya. Nah, adik sekolah minggu, nah kita juga percaya kepada orang tua kita. Kalau kita diajarin, kalau kita dinasehatin, kalau kita dibimbing, kita percaya itu adalah menjadi hal
kebaikan bagi kita masing-masing hari ini dan ke depannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan dikatakan di sini tadi, kita menjadi kebanggaan kepada orang tua kita, dan orang tua kita juga menjadi panutan dan juga kebanggaan bagi kita, karena kita memiliki orang tua yang sangat sayang dan peduli kepada kita, yang selalu mau mendoakan, yang selalu mau mengajari, yang selalu mau menyayangi kita. Maka melalui firman Tuhan ini, jadilah anak-anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada orang yang lebih tua kepada kita. Dan kita selalu mau melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Menjadi anak kebanggaan, menjadi anak kesenangan, menjadi anak yang disayangin oleh Tuhan dan Allah dan juga orang tua kita. Siapa mau di sini menjadi anak kebanggaan, kesenangan? Pasti semua kita mau. Pasti kita tidak mau menjadi anak yang tidak disenangin. Pasti kita menjadi anak yang disenangin selalu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkati firman-Mu, kami selalu percaya kepadamu. Kami selalu mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, berkati semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Berikan kesehatan kepada mereka. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua mereka. Berkati mereka dalam pendidikan mereka. Berikan selalu kesehatan yang luar biasa yang daripadamu. Engkaulah selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita terlebih dahulu bernyanyi. Di sana dong hubungan Tuhan, barbueni ngoluku naso tadok tian. Sai dia maargana Tuhan, molosai ni rajuman sude dengan basam. Jaloma Tuhan, sai las maroham. Tanganku na met-meta Tuhan, naso hea mansari dope ahon Tuhan. Rohangku mahulehon Tuhan, na boy pelehonongku gabelas ni roham. Jaloma Tuhan, sai las maroham. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami terima kasihku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Nah, adik sekolah minggu, kami selalu menghimbau supaya adik sekolah minggu tetap menjaga kesehatannya, dan kalau mau keluar jangan lupa memakai maskernya. Dan kami juga tetap menghimbau supaya kita selalu mau mengikuti ibadah sekolah minggu yang sudah disediakan oleh gereja kita setiap minggunya. Dan kami juga mau setiap persembahannya boleh diserahkan kepada mama dan papa, dan mama dan papa boleh juga menyerahkan kepada sintua di lingkungan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Dah. Hai adik-adik, tugas prakarya minggu ini adalah gerak dan lagu. Gerak dan lagu ini judulnya Efesus 6 ayat 1. Kakak akan mencontohkan gerakannya dulu ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Kakak ulangin sekali lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Nah, sekarang kita coba pakai musik ya. Ayo Bang, musiknya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Nah, mudah kan adik-adik? Adik-adik jangan lupa kirim ke nomor kakak abang guru sekolah minggu paling lambat hari Rabu ya. Dadah! Daniel di lubang singa, pam pam pam. Daniel di lubang singa, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, pam pam pam. Cuam cuam, pam pam pam. Cuam cuam. Daniel di lubang singa, pam pam pam. Daniel di lubang singa, pam pam pam. Karena Tuhan Yesus mengasihinya, dibebaskan. Pam 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 pam, pam 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 pam. Daniel di goa singa, pam pam pam. Daniel di goa singa, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihinya dan membebaskannya. Pam 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 cuap, pam 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 cuap cuap. Makasih Kak. Daniel di goa singa, pam pam pam. Daniel di goa singa, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihinya, maka dibebaskannya. Pam 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 cuap cuap, pam 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 cuap cuap. Daniel di lubang singa, pam pam pam. Daniel di lubang singa, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, pam pam pam. Cuam cuam, pam pam pam. Cuam cuam. Daniel di lubang singa, pom pom pom. Daniel di lubang singa,
pom pom pom, karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya. Pom pom pom, suam suam, pom pom pom, suam suam. Shalom semuanya, nama saya Natania Lestari Tampunan. Saya mau bernyanyi lagu Daniel di Lubang Singa. Daniel di lubang singa, pam pam pam. Daniel di lubang singa, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, pam pam pam. Cuam cuam, pam pam pam, cuam cuam. Terima kasih. Nama saya Simpson, kelas 7. Saya ingin menyanyikan Daniel di Lubang Singa. Daniel di lubang singa, pam pam. Daniel di lubang singa, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, pam pam pam. Cuam cuam, pam pam pam. Cuam cuam, pam pam pam. Terima kasih. Daniel di goa singa, Daniel di goa singa. Karena dia dikasih Tuhan, maka dilepaskanlah, pam pam pam. Cuam cuam cuam. Daniel di lubang singa, pam pam pam. Daniel di lubang singa, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, pam pam pam. Cuap cuap, pam pam pam. Cuap cuap. Daniel di lubang singa, pam pam pam. Daniel di lubang singa, pam pam pam. Karena Tuhan Yesus mengasihinya hingga dibebaskannya, pam pam pam. Cuam cuam, pam. Daniel di goa singa, pam pam pam. Daniel di goa singa, pam pam pam. Karena dia dikasih Tuhan, maka dilepaskannya, pam pam pam. Cuap cuap cuap. Daniel di lubang singa, pom pom pom. Daniel di lubang singa, pom pom pom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, pom pom pom. Suam suam, pom pom, suam suam.